Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang saya hormati, di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi itu layaknya sebagaimana filosofi yang akan saya jelaskan ini, ya. Jadi proses pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi itu sama artinya dengan filosofi padi, beras, dan mahasiswa, gitu ya. Padi merupakan tanaman yang ditanam oleh para petani secara massal di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia, ya. Misalnya Asia Tenggara ini juga menanam padi. Padi itu tanaman para petani di seluruh Asia, masyarakat Asia Tenggara. Kalau di tempat-tempat lain, misalnya di Amerika, ditanam secara massal dengan menggunakan teknologi yang tinggi, ya, tidak menggunakan orang per orang sebagaimana yang ada di sekitar kita atau di Jawa. Padi ternyata mempunyai filosofi yang sangat baik yang bisa kita petik, ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Padi tatkala ditanam, gitu ya, yang sekarang usianya 3 bulan, itu ditanam kemudian tumbuh berkembang, gitu ya, kemudian mengeluarkan bunga dan kemudian ada buahnya, ya, buahnya yang kita sebut dengan padi itu. Nah, tatkala padi itu mempunyai buah dan buahnya sudah matang, gitu ya, yang siap dipanen, maka padi itu menunduk, gitu ya, menunduk, ya, sebagai contoh atau sebagai ilustrasi ini. Jadi padi yang sudah bisa dipanen sebetulnya menunduk. Apa artinya secara filosofi bahwa seorang mahasiswa siapapun, gitu ya, sebetulnya mungkin juga dosen atau yang lain, tatkala sudah mempunyai banyak ilmu, gitu ya, maka mereka itu menunduk adab asor, gitu ya, tidak sebaliknya, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai ilmu, ilmu itu, ya, yang ada pada diri kita, kemudian sikap kita kemudian menjadi adab asor, ya. Oleh karena itu, sebagaimana tadi filsafat padi, tatkala sudah mempunyai ilmu, maka kita harus menunduk, gitu ya. Menunduk itu bukan berarti menunduk yang kurang baik, tapi menunduk berarti andap asor kepada orang lain, baik kepada siapa saja, santun, dan seterusnya. Itulah ilmu padi, ya. Padi bisa seperti itu, ya. Oleh karena itu manusia tatkala mencari ilmu, mahasiswa mencari ilmu yang sebanyak mungkin, tatkala sudah mendapatkan ilmu yang banyak, maka mahasiswa harus, gitu ya, atau kita semua harus andap asor, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah filsafat padi, ya. Padi kalau kita lihat tadi itu di pengolahan, ya, dari padi, kemudian ada gabah, kemudian ada beras, ini ya. Jadi beras ini filosofinya adalah putih, gitu ya. Apa filosofi putih dari beras itu? Ya memang beras itu memang putih, tapi putihnya beras itu sesungguhnya bukan karena dari misalnya ditumbuk. Kalau zaman dulu gabah itu ditumbuk atau sekarang di slab, gitu ya. Jadi intinya bahwa gabah yang diseleb, kemudian gabah keluar menjadi beras itu, putihnya beras itu sesungguhnya bukan karena ditumbuk atau bukan karena diseleb tadi. Putihnya beras itu sesungguhnya menurut filosofi beras ini karena beras itu adalah, gitu ya, atau berinteraksi, bergesek-gesek, gitu ya, dengan beras yang lain. Bergeseknya beras dengan beras tatkala ditumbuk atau kemudian juga digiling itu
ya, maka sesungguhnya kemudian beras itu menjadi putih, ya. Jadi apa artinya ini? Apa artinya ini? Bahwa gitu ya, seseorang terutama ini kaitannya dengan mahasiswa gitu ya, bahwa mahasiswa itu pinternya itu atau putihnya itu bukan karena dari dosennya gitu ya, bukan gitu ya. Dosennya itu mungkin hanya pemicu sedikit. Mahasiswa pandainya itu gitu ya, itu bukan karena dipicu oleh dosennya, mungkin dosennya sedikit, yang menjadikan pandainya mahasiswa, putihnya mahasiswa itu karena bergeser dengan mahasiswa lain. Oleh karena itu, ya, tatkala kita melihat mahasiswa pinter itu, ya, apa yang dilakukan mereka, misalnya adalah kita lihat dia melakukan interaksi dengan mahasiswa lain, misalnya berdiskusi, misalnya mengerjakan tugas bersama, gitu ya, melakukan seminar, gitu ya. Nah, mahasiswa berinteraksi satu dengan yang lain dengan berbagai cara tadi, kemudian mahasiswa itu menjadi pandai. Kalau pandai kemudian menunduk tadi seperti padi. Oleh karena itu, tatkala mahasiswa tidak melakukan interaksi, tidak putih, gitu ya. Oleh karena itu, dengan misalnya kelompok ini, dengan organisasi ini, dengan kegiatan UKM ini, itu sebetulnya mahasiswa berinteraksi satu dengan yang lain. Tatkala melakukan interaksi ini sama dengan tadi itu beras ditumbuk, atau gabah ditumbuk tadi, atau juga digiling, sehingga kemudian beras itu menjadi putih. Oleh karena itu, mahasiswa harus berfilosofi gitu ya, sebagaimana tadi, manakala kita ingin memahami sesuatu, paham tentang sesuatu, kita harus berinteraksi dengan mahasiswa lain. Mungkin dengan WA, mungkin dengan menulis bersama, diskusi bersama, atau apa saja yang bersama-sama saling tukar-menukar pengalaman itulah kemudian mahasiswa menjadi pandai ya. Pandainya mahasiswa itu bukan karena dosen, sekarang ini apalagi zaman sekarang media informasi yang sangat banyak ini juga bisa membantu mahasiswa melakukan interaksi dengan satu dengan yang lain sehingga mahasiswa itu bisa menjadi pandai tadi ya. Pandainya mahasiswa bukan karena dari dosen, ternyata dari interaksi mahasiswa dengan menggunakan berbagai media sosial yang sekarang lagi marak-maraknya. Oleh karena itu kita bisa pahamkan seorang mahasiswa yang pandai kalau sudah mendapatkan ilmu harus tunduk sebagaimana padi. Kalau misalnya dia ingin pandai, maka harus berinteraksi dengan orang lain atau mahasiswa lain dalam rangka seperti tadi, padi ditumbuk, beras berinteraksi dengan beras, kemudian putih. Ini prinsip yang perlu kita lakukan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.